Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dengan NIM 210903502 dari kelas manajemen D. Di sini saya akan memaparkan satu materi akuntansi manajerial dengan judul perencanaan laba dan anggaran induk. Kita masuk ke pengertian awal. Perencanaan laba merupakan aktivitas mengidentifikasi dan menganalisis untuk kemudian melakukan penyusunan terkait anggaran yang dibutuhkan dalam suatu aktivitas serta memperhitungkan margin keuntungan yang didapatkan dari aktivitas tersebut. Perencanaan laba merupakan pengembangan dari satu rencana untuk mencapai cita-cita atau suatu tujuan perusahaan. Karena laba bersifat sangat penting dalam perencanaan dikarenakan prioritas dari perencanaan adalah untuk memaksimalkan laba. Kemudian kita masuk ke anggaran induk. Anggaran induk merupakan anggaran yang mencakup berbagai biaya yang diperlukan dalam produksi secara komprehensif untuk satu periode tertentu. Anggaran induk juga terdiri dari berbagai anggaran yang menyangkut aktivitas operasional dan aktivitas keuangan yang saling berkaitan. Anggaran operasional ini menjabarkan mengenai pengeluaran yang diperlukan untuk mengoperasikan bisnis seperti produksi, pemasaran, administrasi, overhead pabrik, dan sebagainya. Kemudian anggaran keuangan memproyeksi kas masuk dan kas masuk dan kas keluar serta neraca keuangan perusahaan. Kemudian anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan unit anggaran yang menggambarkan mengenai jumlah volume yang diproduksi dengan harga jual per unit dari produk tersebut. Anggaran penjualan memberikan proyeksi mengenai beberapa total penjualan dari volume yang diproduksi. Anggaran penjualan menjelaskan perkiraan pendapatan dari penjualan pada suatu periode spesifik seperti bulanan, kuartal hingga tahunan. Anggaran penjualan dikembangkan berdasarkan beberapa faktor seperti data penjualan terdahulu, analisis pasar, dan perkiraan penjualan. Kemudian yang dimaksud dengan anggaran produksi. Secara umum, anggaran produksi itu penjabaran dari rencana penjualan yang kemudian dituangkan ke dalam rencana produksi. Dengan begitu rencana produksi mencakup perencanaan jumlah produksi, kebutuhan persediaan, kebutuhan bahan baku mentah, kebutuhan tenaga kerja, dan kapasitas produksi. Kemudian pengertian anggaran pembelian bahan baku langsung. Anggaran ini memproyeksikan volume bahan baku langsung yang akan dibeli selama suatu periode yang ditentukan dalam unit dan biaya untuk memenuhi kebutuhan anggaran dari aktivitas operasional. Anggaran pembelian bahan baku langsung merupakan komponen dalam anggaran induk yang berfokus untuk mengestimasi kuantitas dan biaya bahan baku mentah yang diproduksi dalam proses produksi. Kemudian anggaran pemakaian bahan baku langsung. Anggaran pemakaian bahan baku langsung ini memproyeksikan bahan baku langsung yang dibutuhkan dalam proses produksi beserta biaya yang dibutuhkan. Anggaran ini merupakan bagian integral dalam anggaran induk yang berfokus untuk mengestimasi kuantitas dan biaya dari bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi. Perbedaannya dari anggaran pembelian bahan baku langsung dan anggaran pemakaian, yaitu anggaran pembelian bahan baku
langsung turut mempertimbangkan persediaan awal dan akhir. Sedangkan anggaran pemakaian bahan baku langsung ini hanya mengkalkulasi jumlah bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi. Kemudian yang dimaksud anggaran tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung ini merupakan setiap jenis pekerjaan yang secara langsung berhubungan dengan produksi barang atau jasa. Dalam pabrik manufaktur, setiap karyawan yang melaksanakan tugas yang berkaitan dengan perakitan atau ciptaan yang nyata dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Kemudian anggaran overhead pabrik. Anggaran ini merupakan biaya di luar produksi, yang dimana biaya tersebut tidak terkait langsung dalam produksi. Penggolongan BOP berdasarkan perilaku biaya, yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya variabel, biaya tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berdasarkan pada kegiatan yang dilakukan dalam unit produksi. Sedangkan biaya tetap itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan secara tetap sampai kapasitas produksi. Kemudian anggaran harga pokok penjualan. Anggaran ini mengestimasi biaya yang diperlukan untuk memproduksi atau membeli barang yang dijual oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Adapun komponen dari anggaran harga pokok produksi umumnya terdiri dari 3 komponen utama, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Lanjut, yang dimaksud dengan anggaran biaya penjualan. Anggaran biaya penjualan ini adalah rencana kerja perusahaan di masa mendatang pada suatu kurun waktu tertentu di bidang penjualan produksi perusahaan. Anggaran ini sering disebut sebagai anggaran kunci karena sering digunakan sebagai dasar pembuatan anggaran lainnya. Kemudian anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi adalah jumlah biaya yang dibutuhkan dan laba yang diinginkan diperoleh perusahaan melalui berbagai aktivitas operasional yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan dalam suatu periode tertentu. Melihat posisi sentral atau peran penting laba di dalam perusahaan, tidak mengherankan juga kalau laba ini menjadi pemicu awal disusunnya anggaran perusahaan pada suatu periode tertentu. Kemudian anggaran kas. Anggaran kas ini merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih rinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa penerimaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Kemudian yang dimaksud dengan anggaran neraca. Anggaran neraca ini merupakan anggaran yang menunjukkan implikasi berbagai macam anggaran pada elemen anggaran pada elemen aktiva dan pasif, yaitu aktiva, utang dan model pada suatu periode tertentu. Anggaran neraca adalah merupakan yang menggambarkan posisi finansial perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang dan berisi taksiran-taksiran secara garis besar atau biasa taksiran umum dan kurang dijabarkan lebih terperinci lah. Anggaran neraca disusun atas dasar neraca awal periode yang disesuaikan dengan data yang termuat pada berbagai anggaran periode yang bersangkutan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.